Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mewakili dari Berdima Bike dan Company Bike mengucapkan banyak terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bisa hadir. Meskipun sedikit kendala, kita tadi pagi harusnya jadwalnya ada goes bareng, tapi berhubung cuaca tidak mendukung, akhirnya kita goesnya ditiadakan. Gak panjang lebar lagi, di belakang saya ini sudah ada tamu undangan yang untuk sharing mengenai etika dan safety bersepeda yang baik. Saya langsung perkenalkan, ada Nala Widya, dia menjabat sebagai Ketua Harian ISI Jawa Barat. Beliau juga dulu adalah mantan atlet sepeda. Nanti beliau akan cerita, sharing juga mengenai bersepeda beliau. Terus kemudian ada gak asing lagi mungkin bagi kita semua yang di Kelapa Gading, Ko Herman. Ko Herman adalah founder dari KGB Cycling School. Oke, lanjut silakan. Lebih nyantai acaranya, tanya jawab. Jika ada pertanyaan silakan. Oke, lanjut. Mungkin dari Kanala mungkin ada mungkin introduce dulu. Ya, saya Nala Widya. Saya atlet balap sepeda dari tahun 1981. Jadi tahun ini saya merayakan 40 tahun anniversary saya di atas saddle. 40 tahun. Jadi dari persepedahan, orang suka tanya sama saya, Kak, nggak suka mountain bike, Kak, nggak suka ini. Saya cuma bilang begini, saya mulai naik sepeda tahun 81. Di tahun 81, sepeda itu cuma ada kalau nggak road bike, sepeda trek. Cuma itu aja yang di velodrome, cuma itu. Jadi nggak ada lagi yang lain. Mountain bike itu baru lahir tahun 90. Jadi saya di dunia balap sepeda sudah 40 tahun. Saya resign dari tim junior nasional tahun 87 karena saya keterima kuliah. Saya masuk di ITB, saya akhirnya resign dan hanya naik sepeda untuk ini aja, hobi. Tapi sejak 2001 saya mulai ngurus atlet lagi sampai hari ini. Jadi udah 20 tahun saya jadi pengurus di KONI cabang olahraga balap sepeda, dan jabatan saya yang sekarang, saya wakil ketua bidang pembinaan dan prestasi. Jadi memang urusannya event sama atlet. Jadi kemarin Pak Herman nih ke Bandung event ya. Jadi hari ini kita gebrak lagi event demi event. Pokoknya tiap bulan nih Pak Herman ke Bandung nih. Event terus. Karena atlet itu kalau nggak ada event, atau hobis kalau nggak ada event tuh kayak apa ya, orang-orang latihan tapi nggak punya goal. Purpose-nya apa nih ke sini? Especially atlet akan lama-lama nanti jadi jenuh. Tapi kalau mereka bisa lihat ada hasil dari apa yang mereka buat tiap-tiap minggunya, nah itu yang membuat kita bertahan terus ada di cycling ini. Oke, itu kira-kira perkenalan saya. Jadi ya, udah ya. Apalagi tambahin lagi, udah deh, itu aja dulu. Kita mungkin dari Ko Herman bisa kasih perkenalan. Ya, nama saya Herman Handoko. Di sepeda atau teman-teman dekat lebih kenal saya dengan nama Herman Kodok. Itu udah jadi nama favorit. Siap. Saya gabung KGB itu tahun 98-99 setelah kerusuhan. Nah, KGB itu lahir sendiri sejak tahun 93. Ya, 93 kita waktu itu hanya mountain bike. Begitu yang Pak Nala bilang, mountain bike itu tahun 90-an ya kan, baru rame. Jadi memang kita main mountain bike di sekitaran Kelapa Gading. Makanya namanya Kelapa Gading Bikers. Kenapa kok nggak Kelapa Gading Cycling Club? Ya, kebanyakan klub-klub yang muncul kan sisi belakangnya Cycling Club. Nah, kalau kita ini pakai bikers karena tahun itu
cyclist juga disebut bikers, ya kan? Ya. Karena cyclist itu baru belakangan ya muncul ya, Iya. Manala ya. Iya. Jadi namanya itu dulu adalah bikers. Di samping itu juga KGB ada klub motornya. Kita dari dulu ada klub motornya. Sampai sekarang pun ada klub motornya. Iya. Dari motor besar sampai skutik. Ya. Bahkan yang terakhir kita ada kelapa gading skut. Jadi skuter. Jadi antik, yang antik-antik. Vespa. Nah, kita sampai ada itu juga. Nah, dari itulah namanya kelapa gading bikers. Boleh dibilang KGB adalah klub sepeda nomor 2 tertua di Jakarta. Nah, biasanya kalau tertua di Jakarta biasanya tertua di Indonesia. Dulunya kita di bawah naungan IPSJ, Ikatan Pengembang Sepeda Jakarta. Nah, terus kita punya KGB, akhirnya kita sampai sekarang pun saya masih member daripada IPSJ karena itu klub yang boleh dibilang yang tertua. Nah, nomor 2 adalah KGB. Nah, di KGB ini saya sebagai pengurus harian, ketua harian, Pak Beni Yahya ketua umum, sekarang sekjennya adalah Roy Aldri. Nah, untuk tim racing juga Roy Aldri yang pegang. Nah, itu sekilas tentang KGB. Bedanya kalau sama Pak Nala ini mantan atlet. Nah, kalau saya hanya pegila sepeda aja. Itu aja, Pak. Iya. Oke, siap. Oke deh. Mungkin kita bisa lanjut ya dari perwakilan klub-klub yang sudah datang. Di sini ada Kotoni mewakili dari klub GT Goes Terus. Ya, mungkin dari Kotoni ada pertanyaan mengenai sepeda atau gimana? Silakan. Mungkin gini, kan sekarang banyak sepeda-sepeda yang newbie lah, yang baru-baru. Kebanyakan kan kita lihat banyak yang nggak pakai helm, banyak yang goesnya suka-suka mereka lah. Nah, itu gimana caranya kalau kita negur sesama cyclist kalau di jalanan, atau misalnya dari klub lain dia kadang-kadang ikut peloton masuk di tengah-tengah, itu kan bikin bahaya peloton kita sendiri. Cuman ya kadang-kadang mereka kan merasa, oh saya kuat, tarik ke depan. Nah, itu gimana caranya coba kalau misalnya kita ketemu cyclist yang seperti ini? Nah, Pak Herman dulu. Oke, ya. Memang banyak di jalan ya, kita lihat newbie. Ini tidak terlepas dari pandemik COVID-19 ya. Jadi olahraga outdoor atau apalagi sepeda menjadi salah satu pilihan buat kita. Banyak dan sering kita lihat, ya kan, orang bersepeda, ya dia bisa beli, tapi tidak tahu cara atau sopan santun jalan. Nah, untuk menyikapi kayak gini, mungkin kalau klub-klub yang sudah banyak anggota, lebih baik menurut saya ya, jersey-nya seragam, nomor 1. Jadi kita bisa tahu, oh ini jersey seragam berarti ini member kita. Ya, kalau kita member kita berarti kan kita tahu ya kan cara coachnya dia, kita bersama dia ya kan. Mungkin juga setiap klub kalau ini bisa kasih masukan, misalkan dari klubnya kita sendiri lah, ya kan, nggak usah kita negor orang lain, dari klub kita sendiri dulu kasih tahu, bro, goes yang sopan dan benar kayak begini loh, ya kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dibawa ke orang lain juga, ya kan. Nah, misalkan di jalan kita ketemu ada tiba-tiba kita lagi peletonan, orang masuk, biasanya kalau kita berseragam, dia akan segan untuk masuk. Ya kan, dia tahu. Dia akan, silakan, kita nggak melarang dia kalau masuk di peloton. Di belakang, Pak, mohon maaf, karena ini peloton kita, ya kan. Nah, jadi biar dia juga tahu ada sopan santunnya. Jadi nggak istilahnya dia kuat dan dia merasa kuat, tiba-tiba motong ke depan. Bukan begitu juga kan. Nah, jadi kita harus mengajarkan dari klub kita sendiri, dari teman-teman kita sendiri, mudah-mudahan ini bisa kepepak ke orang lain. Itu aja dari saya. Nanti mulai dari internal dulu ya. Betul. Betul. Mungkin dari Kanala ada mau kasih tambahan? Memang fenomena newbie ini menarik ya.
Kalau ditanya mesti diapain, saya juga bingung gitu loh. Saya ini 40 tahun di sepeda, jadi kalau saya ke rute-rute orang goes tuh, misalnya ke Lembang gitu tuh, di jalan tuh orang udah, oi, Pak, pagi, semua udah saya bilang, oi, berhenti di mana, di warung apapun mereka udah, Pak, udah langsung. Kadang-kadang saya belum pesen, udah keluar makanannya, 40 tahun lah mereka tahu saya. Nah, newbie ini kan siapa? Nah, suatu hari saya lihat di orang di jalan pakai quick release terbalik tuh tadi saya ceritain. Quick release terbalik kiri kanan gitu loh. Saya bilangin, ini bahaya loh. Ini bahaya bisa copot gitu loh. Terus pandangan mata dia jawab gini sambil memandang saya, dia bilangin, nggak apa-apa biar aja. Sambil dengan mata dia, saya ya kesannya tuh gini, lu siapa? Kalau ya udah deh, ya saya mau gimana? Masa saya mesti gini? Ini masa gitu ya enggak lah ya. Enggak lah ya udah tinggalin. Mau gimana? Masa saya mesti bilang nih 13 jahitan di pipi. Semua tahu Nalawi dia dengan 13 jahitan ini. Kejuaraan ASEAN robek di pipi 13 ini 4 di sini. Masa mesti ngomong gitu? Tapi semua yang di Jawa Barat tahu siapa saya. Tapi kan newbie kan nggak tahu. 1, 2, pernah kita lagi peleton gitu. Masuk nih satu mountain bike, dan bukan mountain bike kers biasa. Saya tahu ini orang pasti karena punya duit dan lagi pengen. Dan dia ini handlebar dia yang begini nih. Gaya Tour de France, orang yang lagi diam gitu. Tapi ini mountain bike yang belum dia sambil megang kopi aja yang belum. Gini. Saya lihat yang begitu. Saya mau bilang, saya yang ke belakang, ke pinggirin, saya bilangin yang lain, awas, hati-hati dia. Udah, jadi kita yang nyisihin pinggir. Karena gimana, dia sengaja dia begini. Nah, kebetulan ada fotonya, saya bilang, ini siapa? Ada yang kenal nggak orang ini? Oh iya, itu emang sengaja selalu looping di situ untuk cari road bike. Dan dia mau bilang, mana yang bisa gua kalahin lagi. Yang kayak gini, jangan cari urusan deh. Kalau ada yang kenal, kasih tahu. Jangan membahayakan orang lain. Kalau urusan dia begini terus dia kesandung rontok gigi dia, terserah dia. Tapi kalau kita semua yang jadi nabrakin dia, ini kan urusannya lain. Nah ini memang fenomenal lah. Tapi kalau kita ributin, ntar jadi yang newbie-nya jadi pada minggir, nanti sepeda sepi lagi. Jangan udah deh. Tapi sisi lain kalau kita diemin, kalau Bandung yang meninggal udah, yang rusak muka udah gitu. Ini juga repot. Jadi memang kita seringkali menghimbau sama mereka, kamu jangan goes sendiri-sendiri, jangan semua orang baru. Ayo join sama komunitas, gabung sama yang senior-senior. Jangan begini. Dan yang saya ajarin sama mereka selalu gini, sepeda itu olahraga terukur ya. Nah, jadi kalau di Olimpiade itu atau di semua, di PON, di Asian Games, di SEA Games, sepeda itu olahraga terukur. Artinya terukur tuh ada ukuran. Jadi bukan olahraga keindahan atau yang lain-lain. Artinya seringkali mereka kan gini, bosen ke Lembang. Bosen kilometer 0, bosen. Kita lagi cari rute baru. Nggak semua rute bisa digoesin. Itu kita harus tahu. Jadi kecelakaan yang terjadi itu seringkali tanjakan dipakai turunan. Nggak semua tanjakan boleh diturunin. Itu kita harus tahu. Jadi ini fenomena juga, kecelakaan terjadi karena mereka nggak tahu ini nggak boleh mereka lalui. Bandung tuh ada yang namanya tebing keraton. Wah seneng kalau foto, tebing keraton. Nanjaknya ekstrim. Tapi kalau pulang kita baru tahu tuh ada turunan langsung patah ke kanan. Something happen sama rem saudara. Goodbye. Karena lurus atau nyelodot di situ, dan itu jalan beton. Nah, jadi kecelakaan tuh terjadi kayak gitu-gitu. Saya sekali nemenin komunitas ke tebing keraton. Berikutnya saya bilang nggak usah lagi ya. Saya bilang cukup sekali di situ. Kalau mau tinggalin tuh sepeda di bawah, jalan kakinya ke atas, foto. Dan jangan ragu tuntun. Kemarin saya baru jalan sama grup kita. Bandung, Cicalengka, belok, naik Cijapati. Mungkin belum pernah dengar nama-nama itu, tapi jalanan bagus, hot mix gitu, nanjak gitu. Dibilang, nanti ini tembusnya di mana? Di Kadungora, Garut. Oke.
itu ada satu turunan sangat curam, jadi kalau nanjak tuh di atas 20%. Tapi ini kita di turunannya, turunan terus belok kanan. Saya lewat situ, saya langsung, oh aduh. Saya turun dari sepeda di turunan, saya nuntun sepeda di turunan. Sampai jalanannya yang ke kanan tuh kelihatan, oh oke, saya naik lagi. Sudah ada. Karena bahaya banget. Kalau kita nggak bisa lihat ini apa, muncul mobil, kita selesai. Nah seringkali kita tuh rasa kalau sampai ini dituntun, harga diri gua di mana? Gak ada urusan. Nyawa lebih mahal dari harga diri bos. Nah, seringkali itu. Jadi kita, wah, mau nunjukin, mau apa, nggak semua, ya. Saya di endorse, dipinjemin sama Specialized itu frame yang baru, yang ITOS. Enteng banget kan? Itu di beberapa tanjakan yang degree-nya udah di atas 15, itu udah ngangkat. Jadi kalau digenjot, ini ngangkat. Nah, udah turun aja, tuntun aja. Nggak apa-apa tuntun. Orang kan bingung, udah enteng masih dituntun. Iya, lu cobain gini. Kalau udah standing begitu, udah mau willy, ini nggak bisa. Udah nggak apa-apa. Nah, jadi ini fenomena. Jadi bagusnya para newbie ini ayo, atau kita lihat orang sembarangan gitu sekalian aja. Bareng aja kita latihan. Nah kalau udah di dalam bareng baru kamu nggak boleh gitu. Kalau udah di dalam kan ya. Kalau di jalan mendingan kita deketin, ayo bareng yuk gitu. Nah, kita marahin anak orang kan dia lu siapa? Marahin gua. Oke, gitu kira-kira gambarannya Pak. Jadi dari tadi pertanyaan dari Ko Tony mengenai newbie safety di jalan itu udah terjawab ya. Bedanya kalau sama saya, uang saya banyak, tapi waktu saya nggak punya. Uang saya banyak, waktu yang saya nggak punya. Sepedanya mahal-mahal, bagus. Kalau saya uang banyak, tapi waktu nggak punya. Oke, lanjut. Mungkin dari ini dulu nih, Jakarta Cycling for All. Ya. Untuk waktu pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ya. Oh, ini dulu. Oh iya. Siap. Ya. Silakan lanjut. Ya, oke, siap. Hah? Belum siap. Oke. Kalau gitu, Sandro. Ya, kenalkan nama saya Putri, saya mau nanya, saya newbie by the way. Kemarin itu saya sempat ikut pelotonan bersama satu grup khusus spesial. Dan saya tuh mau bertanya, sebenarnya kalau untuk newbie atau yang baru pemula, posisi mereka di pelotonan itu sebaiknya di baris ketiga keempat atau beneran di belakang? Karena waktu itu saya ngerasain, saya di baris keempat, depan saya itu benar-benar newbie, lebih newbie lagi dari saya. Dan mereka sering banget free wheel, which is very dangerous kan sebenarnya. Dan jadi sekarang saya pengen tahu sebenarnya posisi yang baik untuk seorang newbie join pelotonan itu memang di baris ketiga keempat atau benar-benar di belakang sekali. Oke, posisi paling aman adalah paling depan. which is itu paling capek narik. Tapi kan, soalnya kalau mau bicara aman, memang di belakang, tapi itu nggak aman. Karena kita memang mesti punya jarak kalau di peloton. Something happen di depan, kita selesai. Ya, sampai hari ini saya nggak bisa cari siapa penyebab kecelakaan di tahun 1984 di kejuaraan ASEAN yang bikin pipi saya sobek. Saya nggak bisa cari siapa, karena itu udah mes semua. Sepeda berterbangan, saya udah berdiri cari sepeda saya, darah udah di mana-mana. Jadi itu memang resiko dari peloton. Tapi kalau daripada di tengah kita gara-gara dia free wheel, terus kita masuk ke roda dia atau kena roda dia, mendingan belakang ada jarak, which is itu pasti angin akan lebih banyak ke kita. Tapi paling tidak ada apa-apa kita masih masih bisa menghindar gitu. Itu kalau soal peloton. Memang itu sih udah klasik lah, udah masalah klasik dari dulu sampai hari ini ya. Memang penyelesaiannya mesti sering-sering latihan dan stabil. Ya, kemarin tim time trial KGB itu yang paling stabil. Saya lihat paling stabil. Sering sih mereka latihan. Jadi anjuran saya latihan sama mereka deh.
Ya, atau bisa dibikin peleton lagi yang speednya seimbang. Biasanya gitu, kita bagiin lagi yang speednya seimbang. Saya kalau di grup besar, di komunitas kita, saya di sweeper. Artinya saya nemenin yang belakang-belakang. Jadi kalau kamu ke Bandung, kamu akan ketemu saya di belakang. Don't worry, selalu ada. Dan saya selalu ngeberesin peleton. Saya kadang-kadang ke tengah hanya untuk bilang, masuk, 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 masuk. Kamu, deketin. Nah, gitu. Masuk, cuman gitu aja. Saya ke belakang lagi, dari belakang liatin lagi, lurus. Nanti ada lagi yang begitu, saya cuman ke depannya. Masuk, cuma gitu. Masuk. Ya lagi. Dia lagi. Iya. 2 kali nih. Dan kita harus selalu ngomongin kadang nggak boleh nyusul road captain gitu. Karena road captain tuh yang atur speed. Road captain kita satu grup tuh ada dua road captain. Satu untuk yang paling cepat, yang memang udah cuma di depan aja. Yang itu yang pada nggak puas ditarikin sama yang ini itu sama itu. Satu tuh bagian yang kedua atau nyusul gitu. Belakang ada saya sweeper. Ya gitu. Jadi kita udah kasih warn. Kamu nggak boleh nyusul road captain. Jadi road captain di kita ada jersey-nya, road captain. Memang ada jersey-nya, road captain. Kalau udah kita endurance jauh ya, kalau pendek mereka udah tahu lah si ini jangan disusul. Tapi memang kalau nanjak, kita kan banyak kan nanjak, itu nggak bisa peletonan. Karena jantungnya udah nggak di peleton. udah kalau udah rute nanjak udah sampai kita kasih tahu pit stop berikut di kilometer ini gitu. Tapi kalau datar pasti gitu. Gitulah kira-kira. Mungkin dari Pak. Pak Herman mau menambahkan mengenai peleton. Ya betul, Iya. itu kata Panala ya. Jadi untuk newbie, peleton yang paling aman itu yang di depan. Tetapi apakah kita mampu di depan gitu ya kan? Nah sekarang kalau di depan itu pasti ada RC. RC ini yang memegang peranan penting. Kalau misalkan ini brosurnya apa ini, speednya berapa, itu harus dipegang. Tapi kebanyakan nih speednya makin kencang, sedangkan newbie itu kan belum bisa keep up ya kan? Nah memang kalau newbie paling aman di depan memang. Ya. Tapi apakah dia mampu dan sudah tahu cara goes yang sopan dan benar? Itu harus. Makanya disinilah saya punya inisiatif untuk bikin cycling school adalah itu salah satu. Saya melihat banyak orang yang goes, dia punya duit, dia punya waktu, ya apalagi pandemi ini kan pasti punya waktu kan. Nah, beli sepeda bagus-bagus, tapi cara goesnya belum benar. Ya, itu pasti nanti larinya apa? Keselamatan, safety dan segala macam. Ya, itulah yang saya terbawa. Saya bisa sepeda ini sudah lama dan mulainya kan lebih dari anak newbie. Jadi saya merasa bersalah kalau saya nggak kasih tahu. Di jalan juga saya lihat banyak orang kecelakaan, ya saya miris gitu. Nah makanya saya coba buat sesuatu lah untuk cyclist Indonesia ya kan. Mudah-mudahan ini bisa tambah banyak orang mau belajar ya kan. Kadang-kadang juga saya bikin kayak gini ada yang nanya juga, kok sepeda belajar ya? Sepeda kan tinggal goes aja, betul. Tapi apakah kita bisa goes yang benar dan sopan gitu loh? Apalagi road bike. Road bike itu sepeda yang dibuat untuk speed. Lain dengan Brompton, lain dengan mountain bike, ya kan beda. Jadi jangan dibalik-balikan. Ada orang bilang, oh Brompton dibikin kencang supaya bisa ngalahin road bike. Itu udah genre-nya udah berbeda. Ya kan, udah ngaco gitu. Ya, memang ada race untuk Brompton, ada race untuk seri, ada. Tapi kan nggak mungkin dicampur aduk. Jadi menurut saya bagi newbie yang baru, cobalah berlatih, ya kan, masuk ke klub, ya kan, di klub itu kan banyak teman-temannya udah senior, jadi bisa kasih tahu, saling share cara goes yang benar, gimana sih, supaya kita bisa tahan lama di peloton gimana sih, kan semuanya ada tekniknya. Ya, itu aja dari saya. Ya. Oke, thank you. Nah, kemudian kita lanjut dari Jakarta Cycling for All. Maka saya saya ingin mewakili para atlet PSBB. Atlet yang baru muncul nih pas pandemi ini. Nah, idealnya nih Om ya, kita kan mau untuk goes, karena road bike kan idealnya itu dari jam berapa sampai jam berapa.
kesimpulan ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama mengenai waktu ya, Iya. waktu dan area ya. Iya. Mungkin bisa dijawab sama Ko Herman karena Ko Herman Jakarta Iya. menguasai. Kalau Bandung jangan tanya, masih kalah. Oke. Terus yang kedua mengenai istilah kewer sama apa tadi? Gandol. Gandol. Nah, mungkin ini ya boleh lah nanti di-share. Oke, lanjut Ko Herman. Oke, pertanyaan pertama ya. Buat waktu ya, pagi hari saya rasa lebih baik, ya kan? Tetapi tidak semua orang bisa bangun pagi kan? Memang pagi itu yang paling sepi di jalan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada daerah-daerah tertentu yang mungkin di atas jam 6, jam 7 masih sepi. Ya kan, contohnya Pik 2, terus IJGC ya kan, itu relatif sepi ya kan. Cuman kadang-kadang orang kan pikir, wah kesananya jauh ya, padahal sebenarnya kesana nggak jauh kan, 8 kilo ya kan. Nah kan mau ke Pik 2 juga repotnya karena dia perlu akses kas gitu aja. Jadi menurut saya pagi hari udah pasti lebih baik gitu lah. Tapi namanya jalan raya ya, kadang-kadang kan kita harus itu balik lagi share the route lagi gitu loh. Ada pengendara lain. Kalau masih gelap, itu kan baiknya ada lampu kan. Nah itu yang pakai lampu kan masih dari trotoar atau masih kontaknya dari super dan lampu maksudnya kalau gelap-gelap kan masih gelap itu. Oke. Kalau kita bersepeda, otomatis kita harus punya lampu belakang, lampu depan. Itu udah standar. Di dunia manapun pasti. Bahkan kalau kita ke Australia ya, kalau nggak ada lampu belakang dan depan, itu di fine loh. Oh, itu di fine. Yes. Ya. Jadi lewat traffic light juga itu pasti di fine, nggak boleh. Jadi harus mengikuti jalur yang istilahnya jalur yang umum yang ada gitu. Bukan berarti sepeda itu kebal hukum lampu merah bisa nyelonong. Kan safety buat kita Iya. juga. Jadi kalau berhenti ya kita berhenti. Nah banyak saya lihat terutama di Jakarta yang bergerombol. Dalam arti begitu lampu merah seret langsung nutupin jalan. Ya itu pengendara lain juga Iya. itu kan nggak bagus, nggak sopan lah istilahnya. Nah di Australia dia dua-dua, mau di lampu merah pun dia akan berbaris dua-dua. Ya kan ini bukan race, ya kan kita hanya pelotonan gitu loh supaya rapi, gimana harus dua-dua. Ya. Jadi menurut saya kalau kita mau dihargai oleh pengendara lain, kita sendiri juga harus tahu aturan, menghargai orang lain juga gitu. Itu sih dari saya. Ya, mungkin dari Kanala mungkin ada mau kasih tambahan. Mengenai waktu ya. Ya, Waktu. Kalau Bandung tuh ya jam 5:30 masih gelap ya. jadi kita keluar kita kelihatan. Jadi kita biasanya kumpul tuh 6.30 kalau Bandung. 6 atau 6.30. Kalau endurance jarak jauh kita jam 6. Jam 6 baru kumpul. Kalau jarak pendek 6.30 kita kumpul. Jadi memang waktunya berbeda sih Bandung sama Jakarta karena juga kan geografinya beda. Oke, Bandung kalau ditanya baiknya kemana ya? Bingung juga kita. Saya Bandung tuh kan cekungan. Ke utara gunung, ke barat gunung, ke timur gunung, ke selatan gunung gitu loh. Jadi makanya Bandung tuh gudangnya atlet-atlet tanjakan. Tapi begitu kayak kemarin dibikin looping di Gelora Bandung Lautan Api ya habis dimakan KGB semua gitu. Ya karena memang semua tukang nanjak semua ketemu looping ya habis sama KGB. Asuhannya Pak Herman saya cuma lihat habis nih anak-anak nih sama Pak Herman. Oke, nah jadi kalau lokasi kita begitu. Kalau untuk latihan peleton pasti cuma 2 kalau nggak di 3 Gelora Bandung Lautan Api atau di Sumarekon atau di Kota Baru Parahyangan. Cuma itu yang ada bisa di looping. Jadi itu kalau soal lokasi dan waktu. Tapi kalau mau gunung, kemanapun gunung. Udah kalau Bandung sih kemanapun gunung. Tapi cuma 3 tempat yang bisa buat looping. Oke, itu kalau. Ya, jadi buat yang kewer dan gandol. Oh iya itu tuh. Oke. Soal kewer ya. Jadi sebelum nentuin rute,
ataupun sehari sebelum kita posting di grup besok kemana, saya sama road captain udah biasa mereka nanya saya, road captain, Kak ini besok gini, iya. Nah udah ketahuan pasti itu kayak tadi saya bilang, grup tuh pasti dibagi dan saya tuh sweeper. Kenapa kita mesti perhatiin yang kewer? Nah kalau di grup-grup tuh biasanya itu dibully. Kalau dibully nanti dia nggak goes lagi. Saya ngurusin yang kewer. Justru mereka tuh rasa, ada Kanala. Kalau di belakang ada Kanala, mereka tuh rasa nggak malu, nggak apa, karena tahu siapa saya. Dan saya ada bersama mereka, gitu loh. Ayo. Konstan aja, konstan. Kamu nggak apa-apa. Tan, ya konstan, gitu. Ayo. Mereka tuh ada saya. Satu, itu. Kenapa? Diapain? Oh enggak. Justru gini, kita kan pengen sebanyak mungkin orang cinta sepeda. Saya ini pengen sebanyak mungkin orang cinta sepeda. Kalau kewer, terus kita tinggalin, bodo amat gitu. Nggak bisa. Saya sering kali gantiin ban mereka di jalan yang kempes. Kempes ban kita tungguin. Saya gantiin bannya. Gitu loh. Ada lagi, siapa bawa pompa? Jadi kita tuh sekali berhenti tuh berlima ngurusin orang kempes ban. Gitu loh. Ada yang satu mas ya, cuma nungguin aja. Nah itu buat orang nggak trauma. Banyak orang tuh jadi trauma, ditinggalin sendirian. Udah gitu dibully, kewer. Kalau orang Jawa Barat suka bilang bencoy itu artinya udah deh. Jangan. Jadi saya selalu di awal bilang di grup ini kamu nggak akan dibully, gitu loh. Jadi, nah kita kalau udah endurance atau rute-rute event pendek tapi nanjak, kita tuh ada regrouping. Nah regroup, stop, nanti kita akan regroup di ini ya. Nah itu ketemu semua, yang kewer paling belakang ditunggu gitu loh. Nih sampai di sini. Kalaupun terlalu lama, tapi biasanya nggak ada istilah terlalu lama. Mereka tahu dan jalan belok kiri belok kanan tuh ada road captain yang tadi saya bilang mondar mandir depan belakang. Ya jadi akan tungguin, nggak akan hilang. Nah itu soal kewer. Soal gandol itu akan saya tegur keras kalau dia ngegandol. Itu bahaya banget. Pernah kecangkol nggak ini tangan di bak truk? Kalau ini sampai kecangkol, nggak bisa lepas, atau ini kejepit jarinya, either jari kamu putus atau kamu jatuh. Gitu kan? Kita akan bilang, Nah, jadi kalau mau, dorong. Road captain kita udah biasa dorong. Kalau tanjakan udah bener-bener udah tinggal, road captain akan dorong. Biasa dorong juga cuman 5 ujung jari di punggung. Cuman itu aja gitu, sedikit tambahin. Bukan yang gini atau dipegang gini, enggak. Harus safety juga, itu dorong. Tapi kita nggak melarang keras orang ngegandol begini. Bahaya banget. Sebab, nah kadang-kadang yang baru-baru ini nggak pernah lihat kecelakaan di depan mata. Saya ini udah ngadepin di depan mata berapa teman saya meninggal. Berapa yang ngehajar bak truk sampai ininya belah. Ya, itu satu. Teman saya masuk kolong sampai ininya ngegaris kena gardan truk di bawah. Jadi kayak gini-gini tuh udah jadi pemandangan kita di dunia balap sepeda. Balap sepeda adalah olahraga paling berbahaya nomor 2 sesudah terjun payung. Lucu ya? Orang bilang, kok bisa? Orang bilang kan bahaya motor GP ya. Oh, lihat motor GP dong. Helm Kevlar. Ini kulit Kevlar. Balap sepeda coba lihat ininya. Kulit juga. Kulit. Langsung kulit. Ini langsung kulit. Ya, helmnya styrofoam. Itu yang membuat dia berbahaya. Kan kita nggak mungkin pakai Kevlar full face kan? Waduh, kemarin itu tuh ikut juga kan si Dalton dan kawan-kawan ke yang King of the Mountain yang hari Selasa kemarin. Start dari bawah ke Cikole. Itu ada turunan namanya Tapal Kuda. Itu turunan Tapal Kuda. Itu yang Marshall di motor itu udah gemeteran. Kenapa? Karena di motor tuh speednya udah 70. Ini sepeda masih nyusulin semua. Itu bukan karena mereka nekat, enggak. Karena wheelsetnya karbon hujan. Nggak bisa direm. Iya. Itu yang di Marshallnya udah deg-deg. Temen saya race manajernya Tara kalau sudah tahu ya, itu di IG-nya dia Tara Mandi itu. Waduh, dia bilang, gua udah mau copot jantung gua. Dia bilang, ini 70 di gua, berarti di dia 80 hampir 90. Cuman bukan karena orang-orang memang nekat, enggak, ini nggak bisa direm. Hujan, karbon nggak bisa direm, turun.
Nah, kalaupun turunan udah ekstrim gitu, disc brake kalau panas juga dia loss. Sama juga. Nah, tapi ini situasi kan memang start jam 6 ya. Jadi jam 7 tuh udah finish di Cikole. Coba kalau lalu lintasnya rame, aduh, kita selalu kalau lomba nomor satu kita harapin adalah zero accident. Jadi lomba minggu kemarin Selasa dan Kamis dari King of the Mountain sampai ke GBL Alup semua zero accident. Itu kita bersyukur. Itu nomor satu standar sukses gitu loh. Zero accident. Itu mesti zero accident. Jangan sampai ada accident ya. Aduh, kalau gandol itu tegurannya keras gitu. Itu siapapun kalau lagi gandol saya bilang, mau mati kamu. Karena bahaya buat dia. Gitu loh. Itu aja. Ya, mantap. Boleh. Satu lagi nih, yang ada Kanal. kayak tadi Sultan bilang, Malang bilang kan ada attitude kan, kayak misalnya Sultan dulu, boleh nggak diperboleh kalau misalnya di Bandung tadi Sultan punya gimana Sultan kita melewati mungkin negara lain yang terlalu lambat kita harus melewati. Dan di Jakarta juga Om Herman kan udah biasa. Jakarta nih gue pekerjaan saya cara kita mendahului. Attitude mendahului ya. Jadi attitude mendahului pesepeda yang lebih lambat. Seperti itu. Atau kendaraan. Nah, Ya. dia saat kita mendahului itu gimana? Kalau aku pernah dengar misalnya kayak piu gitu kan. Oke. Kayak kode-kode apa yang kira-kira itu lebih proper, lebih sopan. Ya, kalau saya biasa, sorry Kek, gue lebih cepat. Just kidding. Oke. Jadi itu sopan santun ya, sopan santun. Mungkin ada trik-trik tertentu untuk lewatin kendaraan yang lebih pelan dari kita. Apalagi kalau kita ini dalam berpeloton, ya kan. Memang sekali lagi tugas RC yang di depan adalah yang memegang peranan, ya kan. RC yang di depan adalah memegang peranan. Jadi RC ini yang harus istilahnya membawa peloton ini, ya kan. Dia harus tahu, ya kan, berapa peloton yang dibawa. Ini masih enggak ya kalau saya lewat ini, ya kan. Nah, terus jadi dia harus baca situasi. Nah, kalau kayak gini biasanya kita harus sopan, ya kan, lewat. Misi Pak, terima kasih atau apa, terutama perempatan. Jadi saya selalu kasih tahu pada RC dan teman-teman cyclist lainnya juga, nggak ada salahnya terima kasih gitu, ya kan. Pak, makasih atau tegur pagi, siang, sore gitu loh, selama cyclist terutama. Apalagi ke pengendara lain juga yang udah kasih jalan. Kan mereka tadinya mungkin kesel, begitu bilang makasih Pak, dia mungkin luluh hatinya gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita berseteru dengan pengendara lain, tadi Pak Nala juga udah jelaskan, kita ini tidak ada proteksi, hanya helm. Kita yang rugi. Lebih baik kita yang ngalah, ya kan? Kita yang lemah, kita yang ngalah. Lebih baik kita ngalah, tapi kita selamat kan? Kalau menurut saya begitu aja sih. Ya. Dari Kanala, ada tambahan? Ya sama kalau kayak Jawa Barat ya kita pakai bahasa Sunda. Jadi daripada nih kan ini jalan utama nih berjalan-jalan pinggir-pinggir gini nih. Kita sering kayak wai. Wah, janganlah. Kita angkat tangan aja gini, angkat tangan gitu. Udah lewat kita rada gini. Kalau ada yang penjaga perempatannya itu penjaga persilangannya, kita bilang punten. Nuhun dalam bahasa Sunda tuh makasih. Punten tuh permisi gitu loh. Jadi jangan dulu, woi, orang tuh emosi sekalian dia majuin gitu loh, Jadi sudah, bentar, kitanya sambil bentar, gini, mereka ngalah, bentar, gitu loh, bentar. Ya, sih, bentar, nuhun, enggak. Kita udah gitu malah sama mereka mobil di stopin, mereka di stopin, yo. Nuhun lah, saya kan paling belakang nuhun gitu loh, dia yo lewat polisi ya Pak, yo. Jadi justru orang ketika kita begitu mereka
respect. Mereka respect, mereka tahu kita sepeda, biarin lewat dulu. Tapi jangan bentak-bentak, jangan arogan gitu loh. Arogan gitu kan kayak, wah teriak-teriak sambil muka marah. Wah, nggak usah lah. Sambil Adrenalin Pak, adrenalin capek. iya. Nah itu dia, tapi kan cuman kan kita nggak lagi lomba. Itu yang kita mesti ingat. Ini kita kan lagi goes aja. Kalau lagi lomba, jalan tuh memang steril. Jalan memang steril. Ada patwal, ada forrider di depan. Itu kalau lagi lomba. Ini kan memang kita lagi goes aja gitu loh. Ada perlintasan kereta tutup ya berhenti aja. Justru bagus yang belakang jadi regroup gitu. Santai aja diam, kenapa gitu loh. Kenapa? Kalaupun dia nih udah kepalang maju kita nggak usah nggak usah begitu. Kalem aja udah lewat kita berhenti. Kan kita bukan lagi lomba. Jadi seringkali attitude kita lebih daripada pro gitu loh. Pro itu kan jalan udah dibersihin. Tour de France itu 1 jam sebelum mereka lewat jalan udah di depan tuh udah ada karnaval, namanya karnaval. Mobil-mobil iklan segala. Jadi udah steril banget gitu loh. Lah kita ini apa gitu loh. Seringkali kelakuan kita ini udah kayak lagi Tour de France gitu loh. Yo, janganlah. Please. Kalau bilang share the road dimulai dari kita. Bukan dari dia. Seringkali kita nuntut dia share the road. Kita juga share the road dong. Gitu. Oke. Oke, perwakilan dari Mas Eco, ada pertanyaan? Sebut juga pandangan. Silakan. Ya, saya Roni dari MSK. Kita keliling-keliling Jakarta lah. Ya mungkin saya lebih teknikal aja ya. Mungkin tadi kan udah ngomong tentang etika segala macam. Mungkin banyak orang-orang yang nggak begitu ngerti juga. Road bike ini ada beberapa macam kan. Ada yang seli, ada yang PB, ada yang segala macam itu boleh nggak kira-kira dijelaskan untuk orang-orang banyak perbedaan dari mereka itu, karena kayak seperti yang kita tahu di Jenderal Sudirman gini ya kan dibuat jalur sepeda yang khusus itu, tapi menurut saya sih itu mungkin untuk yang selain dari road bike yang lebih tinggi atau bagaimana, tapi itu kira-kira bisa dijelaskan nggak beda-beda sepeda macam-macam seperti apa dengan mereka masing-masing itu seperti apa. Oke. Aku dulu ya? Ya, apa-apa. Silakan. Kita selalu sebut gini, ibu dari sepeda itu adalah sepeda single speed track bike. Fiksi itu ibu dari sepeda. Bapak dari sepeda adalah road bike. Jadi lomba sepeda pertama kali itu adalah fiksi. Itu lomba sepeda pertama kali itu dari satu taman di Paris sampai ke gerbang Champs-Élysées. Nah, itu cuman jarak 40 km. Tapi itu fiksi. Itu ibu dari sepeda. Bapak dari sepeda adalah road bike. Jadi saya sering kali ditanya juga sama orang, Kak, nggak suka naik mountain bike. Saya bilang saya pertama naik sepeda tahun 81. Pada masa itu sepeda yang ada hanya ini, road bike atau fiksi untuk di velodrome. Ya, single speed, giginya 1, dan itu nggak ada free wheel. Jadi itu muter terus. Nah itu untuk di velodrome. Kalau sekarang kita lihat fiksi di jalan itu karena para messenger di New York start dengan mereka karena nggak ada punya road bike, mereka pakai fiksi buat di jalan, which is itu bahaya banget karena nggak ada rem kan. Nggak ada rem, mereka ngerem tuh harus skid gitu tuh. Nah itu bahaya banget. Oke. Nah jadi itu memang bapak dan ibu dari yang road bike sekarang balap sepeda tuh ini dua. Nah, baru di tahun 90-an lahir mountain bike. Tadi Pak Herman cerita, 90-an lahir mountain bike karena orang pengen ke alam. Kan nggak bisa tuh bawa road bike ke hutan-hutan gitu tuh. Nggak bisa. Tapi di Eropa dari tahun 50 udah ada yang namanya cross country lomba. Sampai hari ini cross country itu ada. Itu road bike dengan ban lebih besar.
road bike dengan ban lebih besar dan remnya rem gantung remnya, karena itu memang benar-benar untuk cross country. Jadi lombanya tuh termasuk ngayuh dan angkat sepeda. Jadi kalau dia mesti nanjak tuh yang curam, diangkat sepedanya, angkat sampai sekarang. Bapaknya cyclocross. Iya, ya itu namanya cyclocross. Namanya cyclocross. Nah, baru kemudian ada mountain bike. Ya, nah, jadi dulu road bike yang cross itu cyclocross namanya. Oke. Jadi itu bapak ibunya dulu. Kegunaannya itu yang dipakai tanding. Tahun 90-an lahir mountain bike ya. Nah, di masa itu memang saya udah nggak jadi atlet lagi ya. Nah, cuman naik sepeda untuk hobi aja. Jadi saya nggak pernah kenal mountain bike. Nah, tapi di masa itu lahir mountain bike. Nah, sekarang semua sepeda ini udah ada di UCI, Union Cycliste International. Kalau beli sepeda-sepeda mahal ada stikernya UCI. UCI itu tuh Union Cycliste International. Artinya mereka yang di approve sama UCI itu. Nah, nomor-nomor ini tanding ini ada di UCI. Nah, kalau sepeda lipat memang tuh dibuat untuk dari rumah ke kantor, rumah ke toko. Kenapa lipat? Karena untuk masuk kereta bawah tanah, masuk MRT, bisa dilipat. Gitu. Jadi ketika itu dipakai untuk olahraga, sebenarnya bukan alat olahraga. Itu ada balapannya, ada. Di mana? Di Brompton. Brompton itu nama kota. Jadi balapannya itu adalah fun race, fun. Bukan standar UCI. Oh, no. Nggak ada nomor Brompton di UCI. Tapi itu fun. Jadi lombanya, para atlet balap sepeda ini harus pakai jas. Pakai jas. Tapi pakai sepatu sepeda, pakai cleats, pakai jas, pakai dasi. Tapi pakai helm sama sarung tangan. Kan namanya fun. Nah, itu keliling kota Brompton. Ya, itu sih lucu, fun gitu. Tapi itu bukan alat olahraga, itu buat fun. Makanya nggak pernah ada di UCI nomor sepeda lipat. Nggak ada, karena itu memang bukan untuk race. Bahaya banget gitu kalau kita either naik ke Lembang atau Tangkuban Perahu atau kilometer 0 pakai sepeda lipat. Bisa, Pak? Bisa, tapi begitu kamu nggak bisa menguasainya, begitu turun, bahaya. Kita kan jangan cari bahaya, kan mau sehat. Katanya mau sehat. Pernah ada suami istri, di hari kita latihan, saya sebut hari dimana belajar kayak school gitu, datanglah pakai Brompton. Hari itu kita ke Lembang, pulangnya saya nemenin mereka speed 20 km per jam, turun sambil diklaksonin truk sama bus di belakang. Saya udah bilang, sabar ya, sabar kali di depan. Aduh, saya kan nggak bisa bilang sama itu, cepat Pak, nggak bisa. Ya sepeda lipatnya segitu gitu. Aduh, nah ya itu kira-kira perbedaan-perbedaannya. Jadi kalau mau olahraga, oke, apa bedanya mountain bike sama road bike? Bedanya adalah rasio gear. Rasio gear. Jadi gear untuk mountain bike itu lebih ringan, tapi pelan untuk nanjak. Kalau road bike itu untuk speed. Gitu. Jadi perbedaannya di rasio gear, di bobot, di ground clearance. Ground clearance-nya mountain bike lebih tinggi supaya dia bisa lewat gundukan-gundukan. Kalau road bike ground clearance-nya lebih rendah. Gitu. Road bike juga ada dua macam sebenarnya. Ada criterium bike. Itu yang untuk lomba lomba cepat itu biasanya ground clearance agak lebih tinggi supaya waktu belok masih bisa ngayuh. Ditinggiin ground clearance. Jadi pedalnya nggak kena ke bawah, nggak kena ke tanah. Oke, itu perbedaannya. Jadi kembali kalau mau olahraga pilihlah road bike atau mountain bike. Ya, itu dua itu. Ya, kalau punya sepeda lipat bolehlah buat jalan-jalan sama anak atau bawa anjing gitu ya boleh. Gitu. Dan memang sekali lagi positioning itu tidak untuk olahraga ya. Ada tuh yang Jakarta Bali pakai sepeda lipat bisa. Sekali lagi semua juga bisa, tapi tidak dianjurkan. Gitu. Oke. Dari Pak Herman? Ya, Pak Herman. Karena yang di jalan tadi yang ya kebetulan minggu lalu ya saya diundang di Dirlantas sama Dinas Perhubungan. Jadi mereka sedang mensosialisasikan jalur hijau sepeda di DKI, khususnya DKI. Ya. Jadi dia pengen tahu dari komunitas-komunitas terutama road bike ya.
Karena sempat viral, ya kan, masalah itu, terutama di Sudirman Tamrin itu kan, ya itu yang tadi balik lagi ke pandemik COVID-19. Jadi sepeda itu menjadi salah satu olahraga pilihan, ya kan, di masa pandemik ini. Kita udah nggak bisa mungkiri lah ya kan, tiba-tiba grafiknya naik menjadi 243% untuk sepeda road bike. Nah, jadi kita diundang, ditanyakan setuju apa nggak setuju diadakannya jalur sepeda di Jakarta. Secara pribadi saya bilang kita setuju banget di Jakarta, apalagi kota-kota besar dunia ya kan udah punya jalur sepeda. Nah, tetapi saya bilang tidak bisa dibilang semua sepeda harus masuk jalur sepeda, ya kan? Karena road bike sendiri itu beda. Road bike di situ dituliskan 25 km maksimal. Sedangkan road bike baru jalannya mungkin udah 25 ya kan? Nggak mungkin masuk ke situ. Jadi saya bilang KGB dalam hal ini mendukung sekali pemerintah membuat jalur sepeda, tetapi harus mungkin dibedakan. Jadi sepeda lipat, bike to work, ya kan, terus kayak tukang kopi keliling segala macam dia bisa pakai, ya kan, dia bisa pakai jalur itu. Nah, tetapi kalau dibilang semua sepeda, semua golongan sepeda harus masuk ke situ, saya nggak setuju, saya bilang. Karena kita ini road bike hanya perlu spot, latihan spot, kita perlu 2 jam. Ya, which is 2 jam ini jam 5, jam 7 selesai. Dan kita juga nggak mungkin goes kenceng-kenceng di traffic yang udah padat, nggak mungkin. Kita ini juga harus ke kantor, kita harus kerja. Nah, jadi itu yang saya minta ke pemerintah untuk dipertimbangkan. Nah, sepertinya mereka lagi ngolah dan banyak klub-klub lain juga bersuarakan sama dengan kita. Jadi mudah-mudahan Sudirman Tamrin ini kita bisa pakai hanya jam-jam tertentu. Hanya jam-jam tertentu. Nah, di lewat jam itu tetap kita harus mengikuti peraturan, kita harus masuk ke jalur sepeda. Ya. Kita dukung. Itu dari saya. Yes. Setuju. Saya ada 2 pertanyaan. Oke. Yang lain udah ya? Belum Mamba ada nggak? Belum Mamba? Belum. Ada ya? Ada perwakilan dari Blue Mamba? Blue Mamba? Oke, ya. Lanjut. Saya ada 2 pertanyaan nih. Satu itu pertanyaan yang paling basic. Yang kedua mungkin lebih dalam kategori berpeloton. Nah, yang pertama ini yang paling basic adalah, dan saya ini melihat cukup banyak pesepeda yang baru terutama sepertinya masih belum tahu cara memakai helm yang benar. Jadi mulai dari posisi helm dan kacamata. Nah, ini saya masih melihat banyak cyclist yang sepertinya kurang benar pakai helmnya ataupun pakai kacamata yang benar. Nah, kemudian yang pertanyaan nomor 2 adalah dalam berpeloton di jalan raya, di mana yang belum ada jalur hijau sepeda. Contohnya, kalau dalam satu peloton kita ada kurang lebih misalkan 20 orang atau lebih ya, jalanannya ini cuma ada 2 jalur. Apakah baiknya dalam berpeloton itu langsung dibuat satu baris atau tetap 2 baris? Karena mengingat jumlah pelotonnya itu ada 20 orang lebih. Panjang. Jadi ya kalau satu ya. Ya, kira-kira bagaimana tuh? Siap. Tahan dulu. Oke, kan? Ya. Siap. Tadi yang pertama Memakai helm dan ya, kacamata. helm dan kacamata. Ya. Saya pernah lihat orang pakai helm terbalik. Terus terang. Jadi yang depan itu dipakai ke belakang, yang belakang ke depan. Saya ngeliat loh. Iya. Nggak, kebetulan ini yang nggak ada ukurannya, jadi dia nggak tahu. Dan itu terjadi biasanya ibu-ibu ya kan. Tapi ini bapak-bapak juga.
Jadi sebenarnya pakai helm yang benar itu makanya kan dia ada strapnya di sini ya kan. Terus jangan terlalu kencang juga. Iya. Jangan terlalu kendor juga gitu, ya kan? Nah, helm-helm yang baru sekarang mungkin teknologi udah beda, ya kan? Tidak daripada yang dulu. Makanya ditambahin ada putaran yang lebih kencang, ya supaya apa? Kalau kita crash jatuh, ini nggak terbang kemana-mana apa helmnya. Nah biasanya kalau saya biasanya 1 atau 2 jari kita pas kita klik gitu Ya. Masih ada ruang. kayak batu kepencet nonton gini kan sakit juga. Nah terus kalau kacamata biasanya saya pakai kacamata karena saya plus dan minus. Saya pakai kacamata yang biasa untuk harian saya gitu loh. Tapi mungkin yang bisa gelap, ya kan supaya nggak silo dan segala macam. Tapi kalau yang umumnya biasanya sih yang lebih bagus yang nutupin mata supaya angin nggak ke mata kita. Biasanya merah kan kalau kena mata gitu. Terus disesuaikan juga misalkan di siang hari ada yang model yang baru apa monochrome apa ya dia bisa hitam sendiri jadi supaya nggak silo, itu aja sih. Nah kalau untuk pemakaian kacamata itu di luar tali helm atau di dalam tali helm? Itu ya Preference. bebas Nyaman. aja sebenarnya ya, bebas aja enaknya di mana gitu ya kan. Nah, tetapi saya berapa kali pernah lihat orang crash itu justru kacamatanya dia itu yang melukai dia sendiri. Ada beberapa kacamata yang kayak begitu ya. Ada yang melukai gitu, jadi bukan memproteksi malah dia melukai, kegores akhirnya hampir kena matanya ya kan. Nah mungkin ya pakai kacamata juga mesti lihat-lihat sih ya kalau menurut saya ya, pilih juga lah ya. Selain model dan desainnya, kadang-kadang saya lihat ada orang maksain ya Pak Manala ya. Iya. Mungkin keren, lagi tren, dia pakai, tapi justru ini kegedean gitu loh menurut saya, kegedean daripada mukanya gitu, nutupin gitu, dan nggak ngepas buat ke nahan ini, jadi nggak bersih banget gitu. Jadi harus pilih juga lah kalau kacamata menurut saya. Nah, terus tadi satu lagi ya, peleton ya. Beton ya, dari 2 jalur apa baiknya 2 atau bikin 1. Kalau 1 kan kepanjangan di atas 20 orang. Nah biasanya gini, saya selalu bilang RC di depan itu yang menjadi peranan. Jadi dia yang harus tahu situasi di jalan, dia harus ngambil tugas dia. Ini perlu dibagi jadi 1 jalur aja atau 2 jalur. Dia yang bisa menentukan. Memang lebih baik kalau cuma jalurnya cuma 2, apalagi itu berlawanan. Kalau bisa di switch dari 2 ke 1 mendingan ke 1. Ini kasih tanda aja. 1 jalur one line gitu kan. Nah, langsung kasih tanda ya kan. Kasih tanda kiri apa kanan, ada lubang, ada apa. Ya kan. Paling nggak harus sign yang depan. Nah, yang belakang juga harus ngikutin. Nah, kalau nggak cuman RC-nya doang, yang belakang diet, yang belakang nggak tahu dong. Ya. Tetap apa-apa yang diperintahkan oleh RC, yang ditunjukkan RC, diulangi oleh orang yang berikutnya sampai ke belakang. Kalau nggak nyampe ya kan infonya. Atau kalau nggak sempet kita teriak awas kiri lobang atau kanan lobang, polisi tidur apa gitu. Makanya harus aktif RC di depan tuh, jangan diem aja terus. Kita enaknya aja, habis kadang-kadang tuh saya lihat ya ada dianya sendiri, pelotonnya di belakang. Itu bukan jadi RC, udah nyopotin. Gitu aja sih dari saya. Ya, mungkin dari Panala. Iya. Ya. Dalam bersepeda ada 3 komponen yang esensi sebetulnya. 1, helm, karena urusannya sama kepala. Kepala tuh nggak bisa dibeli, jadi mendingan beli helm daripada beli kepala, gitu kan. Nah, jadi helm juga sekarang nih udah nggak semua helm cocok di kita. Ada sekarang helm yang kodenya Asian Fit, karena kepala Eropa, orang Barat tuh lonjong, kalau kepala Asia bulat. Nah, yang Asian Fit itu lebih nyaman di kita sebetulnya dan lebih safe ya dipakainya. Jadi itu esensial banget helm ini. Nah, yang kedua adalah celana bib. Kenapa? Kalau buat kita pria itu urusannya sama prostat. Celana. Jadi celana yang baik, celana yang bener itu penting banget gitu loh. Dan yang ketiga sepatu.
Sepatu kan kita tahu di telapak kaki kita kan banyak saraf. Jadi kadang-kadang ada yang goes terus jadi ujung jari kesemutan. Itu semua setelan klitsnya atau sepatunya yang nggak fit. Nah memang 3 unsur ini ya mau nggak mau ada harga, ada barang gitu kan, ada harga, ada rupa. Jadi memang itu yang perlu kita lihat. Soal kacamata juga, nggak semua kacamata cocok di kita karena tulang hidung kita ini kan ke dalam. Kalau tulang hidung mereka kan keluar. Nah jadi kadang-kadang kacamatanya nutup di sini nih, nempel di pipi kacamatanya. Itu anginnya nggak masuk. Terus ketika kita panas, keringetan malah ngembun begitu kita black out, kita nggak lihat depan. Itu problem. Jadi memang perlu banget kacamata yang nyaman, especially bawahnya nih tetap angin masuk gitu loh. Debu nggak masuk tapi angin masuk supaya kita nggak berembun. Oke, soal peleton. Peleton dibagi aja. Kita nih bukan lagi lomba. Kalau lagi lomba mau 100 orang dalam satu peleton sampai kayak lebah lewat gitu nggak apa-apa, jalannya di steril, depan ada forwarder gitu kan, kiri kanan udah penonton tuh udah tertib ada di situ gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita kan bukan lagi lomba, dibagi aja. Tadi kalau ditanya berapa sih baiknya angkanya, ya 15 tuh udah paling banyak sebetulnya, dibagi aja. Memang ada lagi yang berikut. Kalau ditanya 2 apa 1 jalur, saya sih selalu ajarin orang untuk bisa 1. Karena yang 1 itu yang lebih paling ideal. Karena kalau mau jalan begini nih, ini sebenarnya belajar dari tim time trial. Kalau tim pro tuh tim time trial tuh kan 8-10 semua pasti berjajarnya 1. Nggak pernah jadi 2 gitu loh. Nah, jadi saya lagi memang peleton itu jangan banyak, 10-15 bagi, 10-15 bagi gitu loh. Karena supaya nggak memenuhi jalan. Saya lagi share the road dimulai dari kita, ya. Nyalahin dia tapi kita jalan di tengah ya selesai gitu loh. Oke, itu. Oke, mungkin ada lagi, saya kasih 1 pertanyaan lagi mengingat waktu. Oke. Ada dari kalian? Nggak ada? Kalau nggak ada dari saya. Dari tadi udah pertanyaan serius. Dari saya pertanyaannya agak santai. Buat kita laki-laki, kalau pakai bib pakai celana dalam apa enggak? Dari Ko Herman mungkin. Kalau laki-laki tidak pakai. Oke. Kenapa nggak pakai? Ya kan kalau pakai Ya. itu ada 2 gesekan, 2 bahan yang gesekan. Nah kan lecet biasanya begitu. Karena bib itu emang dibuat biasanya tidak pakai. Oke. Kalau wanita? Sama. Sama juga ya? Siap. Di luar bib boleh? di luar. Jadi Superman. Jadi memang bib itu dibuat supaya kita nggak usah pakai daleman lagi. Karena justru yang bikin luka itu jahitan. Bib itu kan dibuat tidak ada sambungan, tidak ada jahitan di area itu. Bahkan kalau mau goes endurance, kalau mau goes endurance ya itu bibnya dikasih ini chamois gel itu untuk. Jadi dia tuh bikin selain membuat dingin juga dia menyembuhkan kalau ada luka akibat gesekan. Itu ada chamois krim ada. Atau pakai vaselin juga bisa. Vaselin. Iya, cuman nggak dingin, Pak. Dingin. Benar. Ada chamois itu krim ya. Aku pakai yang Asos, oke lah itu. Asus udah ada the best. Oke, saya rasa hari ini kita banyak sekali dapat informasi yang penting dari kedua narasumber kita, dari Kanala sama Ko Herman. Oh ya. Ya. Satu lagi yang tadi belum dibahas, yang paling penting kalau bisa next time ada fitting yang betul. Orang banyak cedera dan banyak ngeluh ini nggak enak. Udah beli sepeda 200 juta nggak enak. Itu bukan sepedanya yang salah, fittingnya yang salah. Betul. Udah, ya, bukan sepatu mahal loh, fittingnya yang bener, gitu loh. Ya, fitting yang betul. Oke. Siap. Thank you banget Kanala, Ko Herman udah persiapkan waktu. Yes. Sharing kita. Terima kasih. Semoga nanti ke depan akan ada lagi karena kita mau terus dari berlima bike kita mau angkat mengenai safety yang baik karena kita melihat juga di pesepeda di jalan road bike khususnya sudah mulai banyak. Jadi kita mau support kan hal itu gitu. Thank you sekali lagi Ko Herman. Terima kasih. Sama-sama. Thank you Yes. juga buat
buat dari yang sudah datang, kami mengucapkan terima kasih. Jangan kapok. Nanti kita bikin event lagi, diminta untuk supaya bisa support kita juga. Oke, thank you sekali lagi. Oke, lanjutlah kita.